Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang yang siang hari ini menghadirkan perbincangan yang menarik. Kalau Anda lewatkan, sayang sekali pemirsa, karena Pak Natsir ingin memberikan penjelasan lebih lengkap lagi mengenai modus-modus yang digunakan oleh oknum-oknum pejabat negara yang kemudian berupaya untuk menyembunyikan harta tidak wajarnya, Pak Natsir. Itu modusnya, jadi ada apa lagi yang berkembang di tren-tren masa kini, Pak Natsir? Ya, ini modus secara umum ya, yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Misalnya mereka melakukan yang disebut dengan istilah smarfing ya. Ini modus merupakan untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Jadi banyak orang kirim dari berbagai macam rekening masuk ke rekeningnya. Kemudian ada yang disebut dengan structuring. Nah, ini untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga transaksi itu menjadi lebih kecil. Jadi sehingga kemudian jadi ditangkapnya wajar begitu ya Pak? Iya. Atau juga contohnya begini kan, tadi selain laporan transaksi keuangan mencurigakan, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, itu penyedia jasa keuangan itu kan juga harus menyampaikan yang disebut laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Nah, supaya jangan dilaporkan sebagai transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari, maka pagi dia setor 100 juta di bank A, siang 200 juta di bank B, sore begitu kan. Nah, ini kan ada upaya untuk mecah-mecah transaksi agar terhindar dari pelaporan. Tapi justru ini disampaikan oleh bank menjadi laporan transaksi keuangan mencurigakan. Nah, lalu kemudian ada yang disebut dengan U-turn. Nah, U-turn itu dia mengaburkan asal-usul hasil kejahatannya dengan memutarbalikkan transaksi yang seperti apa tuh? Ya, yang setelah itu dikembalikan ke rekeningnya. Jadi kirim ke sana, ke sana, terus balik lagi ke rekening dia. Itu salah satu juga modus. Ada juga yang kuko smarfing. Ini kuko ini diambil dari nama burung ya. Jadi uang dari berbagai macam pihak itu masuk ke dalam satu rekening ya, kemudian kiriman itu biasa dari luar negeri dan dari mana-mana saja. Tapi dia nggak menyadari bahwa uang yang diterima itu merupakan hasil tindak pidana. Pak, tapi gini Pak Natsir, dengan modus-modus yang ada tadi yang disebutkan Pak Natsir yang kemudian berkembang juga, ketika kita berusaha untuk melacak ini, follow the money itu tadi Pak, ini kan kalau yang ada kasus-kasusnya geger dulu, viral dulu, kemudian dilacak. Apakah begitu Pak Natsir? Ataukah memang sebenarnya PPATK bekerja sama dengan pihak-pihak lain? Ini ada alarmnya Pak ketika sebenarnya ini sudah mulai mencurigakan, kemudian ada laporan dan seperti apa skemanya Pak Natsir? Kalau dari sisi PPATK ya, kita tuh udah by system semua gitu ya. Jadi kayak tadi laporan transaksi keuangan mencurigakan itu kan udah ada indikatornya, indikasinya. Nah, jadi setiap bank menemukan di luar dari profil, karakteristik dan lain-lain dia udah otomatis harus menyampaikan. Juga dengan transaksi keuangan tunai. Nah, dalam kasus ini ya misalnya kan kita udah tahun 2012 sudah sampaikan itu ke penyidik ya. Termasuk juga ke inspektorat. Ya mungkin kita nggak tahu ya tindak lanjut, tapi memang ada mekanisme yang dimungkin kalau di undang-undang kita bertanya kepada pihak penyidik yang mitra kerja kita sudah sejauh mana misalnya laporan yang kita sampaikan itu ditindaklanjuti. Kita juga selalu koordinasi, komunikasi dari hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK tadi, di mana kurangnya, apalagi informasi yang dibutuhkan. Bahkan bisa kita melakukan melakukan pendampingan juga gitu ya terhadap penyidik yang sedang menyelidiki kasus-kasus tertentu misalnya ya, atau bersama gitu ya, banyak pendekatan yang bisa kita lakukan ya. Dan di dalam membangun komunikasi agar hasil analisis yang disampaikan PPATK itu bisa berjalan secara optimal. Artinya PPATK ini kemudian menerima laporan-laporan transaksi mencurigakan ini Pak, kemudian dianalisis dari pihak mana saja Pak? Karena kan ini kan berarti kan seperti kerja intelijen ya Pak, harus diam-diam begitu. Gimana Pak Natsir? Jadi kalau database PPATK itu dari selain ya
jumlah laporan yang disampaikan, laporan-laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, kita juga bisa akses seluruh data-data yang dimiliki oleh para pihak. Baik instansi maupun pengelola data informasi. Itu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang aturan kepada PPATK. Selain dari sisi pendekatan itu Pak, apakah ada kemudian pendekatan lain yang bisa dijadikan indikator kemudian PPATK, wah ini patut diduga nih, patut dicurigai untuk kemudian dianalisis lebih lanjut begitu Pak? Iya. Jadi selain laporan, ya kita juga bisa meminta informasi kepada pihak pelapor. Kalau misalnya uang hasil kejahatan tadi dikirim ke luar negeri, PPATK itu hampir di seluruh dunia punya lembaga seperti PPATK itu. Tapi ya namanya berbeda-beda, tapi fungsinya hampir sama. Di Thailand AMLU namanya misalnya, kemudian di Malaysia, di Singapura STRO di bawah kepolisian. Dan masing-masing lembaga FIU Financial Intelligence Unit, nama generik name dari PPATK itu modelnya juga berbeda-beda. Ada yang di bawah Perdana Menteri, kalau kita langsung bertanggung jawab kepada Presiden gitu ya. Nah, kita juga punya komunitas yang disebut dengan Egmont Group. Jadi di sana kita bisa bertukar informasi ya, kemudian juga meminta informasi kalau katakan misalnya uang hasil kejahatan tadi dilarikan ke luar negeri. Nah, kita bisa minta bantuan PPATK-nya di luar sana gitu. Nah Pak Natsir, kalau misalnya ada oknum pejabat negara yang punya harta tidak wajar, transaksi sampai triliunan rupiah Pak. Ini PPATK seperti punya alarm tersendirikah dalam sistem tersebut yang kemudian menindaklanjuti, menganalisis atau melakukan tracking Pak atas hal itu? Ya alarmnya itu dari perbankan. Perbankan yang menyampaikan laporan kepada PPATK. Atau PPATK menerima informasi dari masyarakat terhadap suatu indikasi. Bisa ditindaklanjuti, PPATK minta informasi kepada penyedia jasa keuangan yang ada. Nah tapi Pak Natsir, yang menjadi dilematis, perbankan dan nasabah ini kan juga pasti punya perjanjian nih Pak, untuk menjaga kerahasiaan profil dari nasabahnya dan sebaliknya. Tadi juga Pak Natsir sempat menyinggung, gimana nih Pak kerja seperti ini? Ya pertama bank harus wajib melaksanakan ketentuan undang-undang di mana mereka wajib tadi menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta gitu ya. Dan otoritas pengawas dari bank tadi juga selalu melakukan audit, memeriksa kepatuhan terhadap rejim anti pencucian uang ini. Ketika ternyata tidak melakukan fungsi tersebut, ada sanksi kemudian yang bisa dijatuhkan pada perbankan tersebut? Sanksinya bisa administratif, bisa juga pidana. Dan kita juga sudah lakukan gitu ya, bekerja sama dengan otoritas pengawas pengaturnya untuk menjatuhkan sanksi administratif karena tidak menjalankan sebagaimana ketentuan yang ada terkait dengan laporan misalnya. Nah juga terkait dengan PMPJ, prinsip mengenal pengguna jasanya, itu juga wajib dilaksanakan oleh pihak pelapor. Jadi nasabahnya itu dia harus kenal gitu ya. Artinya ternyata banyak pihak yang ikut harus bertanggung jawab ya Pak, dalam sama-sama menjaga harta dari para pejabat negara kita ini supaya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, begitu ya Pak Natsir? Termasuk juga TV One. Ini kan luar biasa bagusnya TV One ya. Termasuk juga masyarakat mungkin bisa berperan aktif. Bagaimana caranya Pak Natsir? Jika mereka ingin berperan aktif melakukan pengawasan terhadap hal ini? Ya, saya kasih ilustrasi sederhananya gini Mbak Ana ya. Apakah di negara maju, Amerika, Eropa, korupsi, penyuapan itu terjadi? Terjadi. Tapi kenapa di kita begitu masif? Bedanya di negara maju itu, kelas menengahnya itu kuat ketika mendengar, melihat sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Mereka ribut gitu loh. Iya kan? Nah ini TV One sebagai penstimulasi untuk itulah. Ini kan, makanya dari sini kita lihat bahwa sekarang ini di Indonesia itu kelas menengahnya sudah mulai bangkit gitu. Makanya saya punya harapan yang besar ya untuk negeri kita ini, untuk bisa lebih maju, lebih bangsa kita ini ya terus bertumbuh lah ya, lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, karena itu tadi ada kelas menengah yang peduli
terhadap negerinya, terhadap kondisi keadaan dia gitu. Oke. Berarti selain PPATK, perbankan, pihak-pihak lain dan juga masyarakat harus ikut termasuk berperan aktif TV ya One dan Pak. pendengarnya. Tentunya hari ini juga dialog kita hadir untuk memberikan edukasi untuk kita semua mengenai hal ini. Iya. Terima kasih Pak Terima Natsir kasih, Pohan sudah Mbak mau Ana. berbagi informasi bersama kita siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu ya Pak Amin, Natsir. amin. Terima Nah kasih pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali hadir dengan rekan saya juga Vena Kintan yang akan menghadirkan informasi yang lainnya ya. Vena, ada informasi apa lagi? Usai jeda nanti kita akan hadirkan segmen One Hot Topic membahas soal kasus narkoba yang melibatkan Jenderal Bintang 2 Irjen Teddy Minahasa. Oke. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.